Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Puspita Anggraini, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul Program Magister Manajemen. Kepada para viewers yang terhormat, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan tinggalkan jejak dengan like, share, and comment pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ide inovasi yang akan saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Inovasi yang diampuh oleh Bapak Dr. Edi Hamdi, ST, MSc. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Edi Hamdi karena berkat arahan serta bimbingannya saya dapat menempuh mata kuliah ini dan dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan lancar. Baiklah, ide inovasi yang akan saya buat adalah presensi siswa fingerprint berbasis Direct SMS Gateway. Ide inovasi ini dilatar belakangi oleh pekerjaan saya sebagai seorang pendidik. Sehingga saya menyadari bahwa presensi siswa merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia pendidikan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sekolah kalian masih menggunakan sistem absensi yang manual seperti ini? Corona Vivirusti Hadir. maskernya mahal di. Saya. Makanya jangan ditimbun. Sistem absensi yang seperti ini sangat tidak efektif dan efisien karena mengganggu jam pelajaran yang sedang berlangsung. Proses absensi ini juga menyulitkan administrator dalam proses pengolahan data absensi, serta menyulitkan orang tua siswa dalam proses pengontrolan putra atau putrinya di sekolah. Kurangnya kontrol antara pihak sekolah dan pihak orang tua terhadap peserta didik di sekolah membuat turunnya tingkat kedisiplinan siswa serta meningkatnya tingkat kenakalan remaja. Mengingat pentingnya tingkat kehadiran siswa di sekolah, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat melakukan kontrol terhadap kehadiran siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sistem absensi sekolah dengan dukungan teknologi SMS Gateway untuk membantu dalam mencatat data kehadiran siswa serta menginformasikannya kepada orang tua di rumah secara real time. Ide inovasi ini merupakan inovasi sistem yang hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang ada agar orang tua dapat ikut berperan aktif dalam melakukan kontrol terhadap putra atau putrinya di sekolah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan siswa serta mengurangi tingkat kenakalan remaja yang menjadi pokok permasalahan pada sistem inovasi ini. Sistem inovasi ini memiliki 4 tahapan sistem kerja. Pertama adalah input data. Input data ini dilakukan oleh administrator saat awal. Data yang diinput meliputi biodata siswa serta nomor aktif orang tua atau wali siswa yang akan menerima report atau laporan mengenai presensi siswa di sekolah. Lalu yang kedua, siswa melakukan fingerprint saat tiba serta pulang sekolah. Proses yang ketiga, yakni saat siswa sudah melakukan proses fingerprint, maka sistem akan otomatis checklist serta men-share laporan kedatangan atau kepulangan siswa-siswi kepada orang tua di rumah tanpa perlu input format SMS terlebih dahulu. Lalu, yang terakhir atau yang keempat, orang tua di rumah akan menerima laporan tentang kehadiran serta kepulangan putra atau putrinya di sekolah secara real time. Proses presensi yang sangat singkat ini dinilai lebih efektif serta efisien bagi administrator, siswa, guru, orang tua, serta sistem inovasi itu sendiri. Lantas, bagaimana jika hanya menggunakan fingerprint tanpa direct SMS gateway? Yang pertama, orang tua tidak terlibat aktif dalam proses presensi siswa, sehingga seringkali orang tua bertanya kepada wali kelasnya, apakah anak saya hadir di sekolah? Hal ini tentu akan merepotkan kinerja wali kelas. Lalu yang kedua, perlu diketahui bahwa wali kelas juga memiliki jadwal mengajarnya sendiri, tidak setiap hari standby di sekolah, sehingga menyulitkan wali kelas dalam proses reporting ke orang tua mengenai presensi putra atau putrinya.
Lalu yang ketiga, laporan absensi hanya bisa diakses dalam jangka waktu tertentu, yakni per semester, per bulan, atau bahkan per hari saat jam KBM berakhir, tidak secara real time. Lalu, bagaimana jika hanya menggunakan fingerprint dan SMS gateway biasa, bukan direct SMS gateway? Yang pertama, admin akan bekerja 2 kali karena admin harus menginput teks SMS dahulu sebelum mengirimkannya ke klien atau ke orang tua siswa. Berbeda dengan direct SMS gateway, yang proses inputannya hanya dilakukan di awal saja. Lalu yang kedua, proses reporting tidak bisa secara real time karena seperti poin nomor 1, admin harus melakukan input data terlebih dahulu baru mengirimkannya ke orang tua. Dengan adanya berbagai kendala tersebut, maka sistem presensi yang seperti ini dinilai kurang efektif dan efisien, bahkan hingga menyebabkan meningkatnya kenakalan remaja karena mereka bisa berpikir bahwa terdapat lengahnya kontrol baik oleh pihak sekolah maupun pihak orang tua terhadap kehadiran mereka di sekolah. Kami menyadari bahwa sebuah inovasi pembaruan tidak bisa berjalan lancar begitu saja. Trial and error tidak hanya ditemukan saat awal perencanaan saja, tetapi juga terjadi saat implementasi dari inovasi tersebut sudah berjalan. Maka dari itu, tantangan yang perlu disanggupi oleh sistem inovasi ini adalah proses sosialisasi dan adaptasi saat awal perencanaan hingga seterusnya. Seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, harus diberikan pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai inovasi ini, sehingga inovasi ini dapat terus didukung oleh semua pihak sehingga tujuan serta harapan dibangunnya inovasi ini dapat terwujud. Yang menjadi pemikiran selanjutnya adalah mengenai resiko yang mungkin dialami oleh inovasi ini, yakni error system. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya error system selalu menjadi momok kekhawatiran utama di dalam sistem berbasis teknologi. Permasalahan ini bisa terjadi diantaranya karena yang pertama, akses sinyal yang down atau error sehingga orang tua tidak mendapatkan reporting dari sekolah mengenai presensi putra atau putrinya. Lalu, pemadaman listrik. Jika hal ini terjadi, maka proses presensi akan terhenti total karena mesin fingerprint yang tidak menyala karena membutuhkan listrik untuk menyalakannya atau hal error lainnya. Lantas, apa solusi untuk menghadapi risiko tersebut? Jika hal itu terjadi, maka peran guru atau wali kelas sangat diperlukan. Kegiatan presensi akan full dilakukan oleh guru atau wali kelas, mulai dari kegiatan absensi secara manual hingga proses reporting ke orang tua, sehingga sistem absensi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak memberikan dampak kerugian yang begitu besar. Dalam proses adopsi menurut teori Rogers tahun 1995, terdapat 5 tahapan proses adopsi. Dalam inovasi ini, presensi siswa berbasis direct SMS gateway menjelaskan proses adopsinya sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap knowledge dan persuasion, kami fokuskan untuk melakukan sosialisasi baik ke dalam maupun keluar. Lalu, pada tahap decision, jika sekolah mengkonfirmasi akan menggunakannya, maka pihak inovasi akan meneruskannya ke pihak orang tua untuk dilakukan tahap selanjutnya. Namun, jika pihak sekolah memutuskan untuk mereject, maka kegiatan akan di-stop. Pada tahap ini, diharapkan sekolah bisa memberikan alasan penolakan sehingga pihak inovasi dapat melakukan upaya agar dapat dilakukan step later adoption. Lalu, tahap selanjutnya yakni implementasi dari inovasi tersebut jika inovasi tersebut lulus pada tahap decision. Lalu pada tahap ini, nantinya terdapat feedback pada inovasi ini untuk dilakukan perkembangan serta perawatan dengan baik dari inovasi ini. Value yang bisa dirasakan pada sistem inovasi ini oleh seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, yang pertama, dengan berbagai manfaat yang didapatkan, dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi semua pihak. Lalu, dengan berbagai manfaat tersebut pula, dapat memberikan dampak yang efektif serta efisien bagi seluruh pihak. Lalu, dengan adanya presensi sistem inovasi terbaru ini, menghadirkan kontrol yang maksimal bagi siswa sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Dan dengan kontrol yang maksimal tersebut pula, dapat mengurangi kenakalan remaja. Serta dengan itu semua, maka dipastikan bahwa sistem inovasi ini akan memberikan dampak perubahan yang positif bagi seluruh pihak. Demikianlah video inovasi yang bisa saya persembahkan. Semoga Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua dapat berkenan.
Kami berharap semoga di masa depan dapat terwujud berbagai macam inovasi yang memberikan positif value kepada seluruh penghuni alam ini. Saya memohon maaf atas segala kesalahan serta kekeliruan yang terdapat dalam video saya ini. Serta saya bersumpah bahwa saya tidak mencontek keseluruhan ide inovasi dari manapun. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua dari awal hingga akhir, saya mengucapkan terima kasih banyak. See you on my next video. Bye-bye.